Aroma khas rumah sakit sangat menusuk dalam indera penciuman Aisyah. Aroma yang sangat dibencinya. Sebab 10 tahun lalu, ia membersamai sang ayah saat lelaki yang amat disayanginya itu menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Sejak saat itu, ia membenci aroma ini. Aroma yang selalu mengingatkannya pada hari di mana sang ayah harus berpulang karena sakit yang dideritanya. Aisyah terpaksa masuk ke rumah sakit itu. Ia mengantar lelaki yang jatuh dengan luka terbuka di bagian pinggangnya yang kelihatannya bekas tusukan benda tajam. Aisyah tidak mengenal lelaki itu. Lelaki muda yang sebenarnya cukup tampan. Alis tebal, mata kecoklatan, dan rambut panjang yang dikuncir. Ai, kamu kok bisa ketemu orang itu sih? Gimana ceritanya? Tanya Marni setelah mereka duduk di kursi tunggu. Lelaki itu sedang ditangani di dalam ruang IGD. Aku tadi lagi jalan depan gang itu, Mar. Terus, tiba-tiba itu orang lari dan jatuh nimpa aku. Aku aja ikutan jatuh, ketiban dia. Terus tanganku kan gak sengaja megang pinggang dia tuh. Basah, ternyata darah. Terus dia pingsan deh. Kamu kenal sama orang itu, Mar? Kayaknya pernah lihat sih, cuma gak kenal namanya. Kayaknya cowok gak bener deh, Ai. Rambutnya aja gondrong gitu. Dan lagi bau alkohol. Ucap Marni sedikit berbisik. Aisyah terdiam. Teringat saat lelaki itu meminta tolong padanya. Ia memang mencium aroma alkohol yang pekat menguar dari mulut lelaki itu saat bicara. Di tubuhnya pun ada aroma yang sama. Iya, Mar. Kayaknya dia mabuk ya. Tapi kita kan gak bisa menjudge kalau laki-laki yang berambut panjang itu laki-laki gak bener, Mar. Kan kita tahu Rasulullah juga rambutnya panjang. Jadi rambut itu gak bisa jadi patokan tentang watak dan akhlak seseorang. Ya, semoga ada hidayah untuk laki-laki ini agar dia bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Amin. Kamu persis kayak ustazah-ustazah deh, Ai, kalau lagi ngomong kayak gitu. Ih, bercanda aja kamu. Aisyah dan Marni tertawa kecil. Tak lama, dokter keluar dari ruang IGD menghampiri Marni dan Aisyah. Mbak berdua ini keluarga pasien tadi bukan? Dokter bertanya. Bukan, Dok, kami nggak kenal. Cuma tadi dia lari, nabrak saya, terus minta tolong, lalu dia pingsan. Aisyah menjelaskan. Oh begitu. Apa kalian kenal sama keluarganya? Nggak juga, Dok. Oke, tidak apa-apa. Ini ada dompet dan HP pasien yang tadi. Saya titipkan ke kalian ya. Dan saat ini pasien masih belum sadarkan diri. Lukanya sudah ditangani. Untungnya luka tusuk itu tidak mengenai organ vitalnya. Tapi pasien masih kekurangan darah. Stok darah di rumah sakit ini kosong untuk golongan darah yang sama dengan pasien. Makanya saya minta tolong hubungi keluarganya biar bisa mendonorkan darah atau bisa ke bank darah di rumah sakit PMI. Lalu Pak Ahmad, supir angkot tetangga Marni dan Aisyah menghampiri mereka. Pak dokter, saya kenal pasien. Dia namanya Lian, anaknya almarhum Pak Widodo. Kedua orang tuanya udah meninggal. Dia anak satu-satunya. Nggak ada saudara di sini. Setahu saya sih gitu. Lalu ada yang bisa bertanggung jawab atas diri pasien? Mereka bertiga kebingungan. Gimana ya, Dok? Kita juga bingung. Sahut Marni. Dok, golongan darah pasien apa? O positif. Saya O positif, Dok. Saya donorin darah saya aja. Bisa dicek dulu, Dok. Oh iya, baik. Mbak ke ruangan lab ya. Baik, Dok. Aisyah hendak menuju ruang lab, namun Marni mencegahnya. Ai, kamu yakin? Jangan, Ai. Nanti kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Nggak apa-apa, Mar. Kan donor darah itu bagus. Bisa bikin kita makin sehat. Wajah Marni masih terlihat khawatir saat menatap sahabatnya masuk ke ruang lab.
Tak lama Aisyah dipastikan bisa mendonorkan darahnya untuk membantu lelaki bernama Lian itu. Aisyah duduk di samping Lian yang masih belum sadar. Kedua netranya menelusuri setiap detil wajah Lian. Rahang kokohnya, alis tebalnya, bentuk hidungnya yang sempurna. Masya Allah, kenapa lelaki setampan ini bisa jatuh dalam kegelapan? Aku yakin ada hal berat yang tidak bisa dia pikul sendirian. Saat ia tengah memperhatikan Lian, tiba-tiba kedua mata Lian terbuka. Aisyah terkejut. Bidadari? Apa gue bener-bener udah mati ya? Sampai bisa ketemu bidadari secantik ini. Ucap Lian dengan suara lemah. Aisyah bangun dari duduknya. Kamu masih hidup? Kamu di rumah sakit. Sebentar ya, aku panggil dokter. Lalu Aisyah segera memanggil dokter. Dokter menyarankan agar Lian dirawat dulu untuk memastikan kondisinya sudah baik-baik saja. Namun Lian menolaknya. Ia memilih untuk pulang saja, mengingat biaya rumah sakit yang cukup mahal. Akhirnya dokter mengizinkan. Lian hanya perlu rawat jalan dan merawat bekas lukanya dengan baik agar tidak infeksi. Lupanya jangan sampai kena air ya. Ucap dokter. Terus gimana saya mandi, Dok, kalau nggak boleh kena air? Ya dilap aja. Jangan lupa makan makanan yang bernutrisi, biar cepat kering jahitannya. Banyakin protein, seperti telur, ayam, tempe, dan jangan lupa sayur-sayuran. Repot amat, Dok. Saya tinggal sendiri. Makan juga seketemunya. Aisyah iba mendengarnya. Kasihan amat dia, hidup sendirian, gak bisa ngurus diri sendiri pula. Batin Aisyah. Oh iya, satu lagi, tidak boleh minum alkohol lagi. Lambung kamu bisa rusak, sudah banyak luka di lambungmu. Lanjut Pak Dokter. Lian hanya terdiam. Maaf dok, jadi ini Mas Suyannya udah boleh pulang? Tanya Aisyah. Iya boleh, nanti silakan urus administrasi dan ambil obatnya ya. Baik dok. Saya permisi, lekas sembuh Mas Lian. Makasih, Dok. Setelah dokter itu pergi, Aisyah pun hendak beranjak ke bagian administrasi untuk membayar biaya pengobatan Lian. Namun Lian mencegah. Hei, siapa namamu? Aisyah menoleh. Aisyah. Aisyah. Lian bergumam. Permisi ya, saya ke ruang administrasi dulu. Aisyah pun menuju ruang administrasi dan menyelesaikan pembayaran pengobatan Lian. Ia mengikhlaskan sebagian tabungannya untuk membantu Lian. Ai, kamu yakin mau bayarin semuanya? Kenapa nggak minta ke si Lian itu? Kamu kan nggak kenal siapa dia, Ai. Tanya Marni setelah Aisyah keluar dari ruang administrasi. Gak apa-apa Mar, sodakoh, membantu orang yang kesusahan. Insya Allah aku ikhlas. Nanti Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin. Oh iya, Pak Ahmad masih nunggu kan Mar? Masih kok. Ya udah, nanti kita antar Mas Lian pulang dulu ke rumahnya ya. Dia nggak mau dirawat. Oh, ya udah. Aku bilang ke Pak Ahmad dulu ya. Iya. Lalu tak lama, mereka pun mengantar Lian pulang ke rumahnya malam itu juga. Sebelumnya, Aisyah sempat membeli nasi bungkus di warung depan rumah sakit tadi untuk Lian. Nah, Mas Rian, ini obatnya. Nanti sebelum tidur diminum ya. Tapi makan dulu. Ini tadi saya beli nasi di depan rumah sakit. Ucap Aisyah. Makasih ya. Nanti uang lu gue ganti. Gak usah mas, saya ikhlas kok. Ingat pesan dokter ya mas, jangan minum alkohol lagi. Kasian lambungnya. Iya. Udah sana pulang. Udah malam. Ya sudah, saya pulang dulu ya. Tinggalin dulu nomor HP lo di sini nih, di HP gue.
Aisyah menuruti. Ia memasukkan nomor ponselnya ke ponsel Lian. Saya pamit Mas Lian. Ya, sampaiin makasih sama supir angkot tadi. Ntar kalau gue udah sembuh, gue bayar ongkos angkotnya. Nggak usah dipikirin Mas. Insya Allah kami semua ikhlas. Assalamualaikum. Lalu Aisyah beranjak pergi. Waalaikumsalam. Ada getar halus dalam dadanya saat ia menjawab salam Aisyah. Dulu, saat keluarganya masih lengkap, ia tak pernah lupa mengucap salam saat pergi dan pulang ke rumah. Ia pun selalu menjawab salam yang diucapkan siapapun dengan senang hati. Namun, sejak kepergian ibunya, ditambah kepergian ayahnya, rasanya tak pernah lagi ia mengucap ataupun menjawab salam. Ia mulai merasa ada hal yang aneh menyusup dalam pikiran dan hatinya. Apa gue udah sejauh itu ya? Seasing itu sama agama gue, sama pencipta gue. Enggak. Gue nggak salah dong. Selama ini Tuhan gak adil sama gue. Gue dipecat gitu aja. Atasan gue cuci tangan, gak mau ngakuin kesalahannya. Seolah-olah semua salah gue. Bokap nyokap gue meninggal, gue sendirian, gak ada siapapun yang nemenin gue. Hidup gue juga gak ada artinya. Lagian ngapain sih si Aisyah itu pakai segala bawa gue ke rumah sakit? Makin repot aja kan jadinya hidup gue. Batin Lian. Setelah makan dan minum obat, Lian mengantuk. Lalu ia pun tertidur pulas hingga bermimpi. Di dalam mimpinya, ia bertemu kedua orang tuanya, berjalan ke arahnya dengan menuntun seorang wanita berhijab yang terlihat sangat cantik. Dan Lian tertegun. Gadis itu adalah Aisyah. Kedua orang tuanya tersenyum menyerahkan tangan Aisyah ke dalam genggaman tangannya. Lalu keduanya pun pergi. Lian terbangun tepat setelah matahari mulai menampakkan sinarnya. Ia duduk di tepi ranjangnya, termenung mengingat mimpinya semalam. Sejak kepergian sang ayah, baru kali ini ia bermimpi bertemu kedua orang tuanya. Dan kenapa dalam mimpi itu keduanya membawa Aisyah tanpa berkata apa-apa. Hanya senyuman yang terukir di wajah mereka. Di kontrakannya, Aisyah tengah berada di dapur. Ia memasak nasi goreng untuk sarapan pagi. Marni menghampiri Aisyah. Wangi bener deh. Kamu tuh pinter masak ya, Ai. Seneng deh. Sejak kita tinggal bareng, aku jadi jarang beri makanan di luar. Kamu selalu rajin masak. Nggak kayak aku, yang males bener kalau urusan masak. Jadi perempuan tuh harus bisa masak, kata ibuku. Nanti anak sama suami mau makan apa kalau kita nggak bisa masak? Duh, udah siap nih berumah tangga. Aisyah tersenyum. Belum lah, Mar. Nanti kalau aku nikah, gimana sama ibu, sama Randy? Kasihan ibu kalau cari uang sendiri. Randy juga kan belum kerja. Ya, semoga semua dipermudah ya, Ai, untuk kehidupan kita. Amin. Masak nasi gorengnya banyak amat. Ini mah buat porsi bertiga atau berempat, Ai. Iya, Mar. Mau kasih ke Mas Lian. Hah? Lian? Cowok yang kemarin? Idih, buat apaan, Ai? Dia bukan cowok baik-baik loh. Masa kamu suka sama dia sih? Enggak, Marni. Bukan suka. Aku cuma kasihan aja. Bayangin deh, dia lagi sakit. Nggak ada yang urus. Mana nggak bisa ngurus diri sendiri lagi. Kalau kita bisa bantu sedikit, kan nggak apa-apa, Mar. Ngebantu sesama muslim itu kewajiban. Iya kalau dia muslim. Kalau bukan? Ya nggak apa-apa dong. Kan nolong sesama manusia bukan cuma karena agamanya. Tapi dari KTP-nya dia kan muslim.
Iya, isu 4 PP kali. Aisyah tertawa kecil. Ya, siapa tahu kita bisa ajak dia kembali ke jalan yang benar. Pahalanya besar loh, Mar. Ya udah deh. Kalau soal bantu-ngebantu orang sih, kamu emang paling top deh, Ai. Aku salut loh sama kamu. Selalu total kalau nolongin orang, gak setengah-setengah. Udah nih, sarapan dulu. Aku mau antar ini ke Mas Lian dulu sebentar ya. Kita sama-sama masuk siang kan hari ini? Aku temenin kamu antar makanan itu deh ya. Takutnya kamu diapa-apain. Hus, suuzon. Marni tertawa, lalu mereka berdua pergi ke rumah Lian. Assalamualaikum. Aisyah mengucap salam di depan pintu rumah Lian. Beberapa orang yang lewat di depan rumah itu menatapnya dengan pandangan heran. Mungkin dalam benak mereka, untuk apa gadis berhijab mendatangi rumah seorang pemabuk seperti Lian? Pintu rumah dibuka. Mau ngapain lagi sih lo? Tanya Lian tanpa menjawab ucapan salam Aisyah. Ini Mas Lian, saya mau antar nasi goreng buat sarapan. Dan Mas Lian harus minum obat. Jawab Aisyah sambil memberikan kotak makanan yang berisi nasi goreng dan 2 buah telur ceplok yang masih hangat. Kenapa lo peduli amat sama gue? Sesama manusia harus saling tolong-menolong kan? Halah, mana ada sih yang benar-benar mau ngebantuin gue? Dari dulu, gue selalu dikecewain. Gak ada tuh satupun yang mau peduli dan mau denger gue. Bila menggantungkan diri pada manusia, maka kamu akan kecewa. Bergantunglah pada Allah, nanti kamu gak akan pernah kecewa. Lian tertawa. Lo gak pernah ngerasain apa yang gue rasain, Aisyah. Lo cuma bisa ngomong doang. Aisyah tersenyum. Sementara ini, anggap aja begitu. Yang penting kamu makan dulu, Mas. Terus minum obatnya. Istirahat dulu di rumah. Jangan kemana-mana. Cerewet amat sih lo. Emang lo siapa mau ngatur-ngatur gue? Maaf ya Mas, kalau kamu malah keganggu. Ya sudah, saya permisi. Assalamualaikum. Marni yang sejak tadi diam tiba-tiba menyela. Heh, teman gue udah nyelamatin lo. Dia kasih darahnya buat lo. Darah dia tuh yang didonorin buat lo. Gak tahu terima kasih. Mar, udah. Yuk pulang. Maaf ya Mas Lian. Aisyah menarik tangan Marni yang masih tampak ingin memarahi Lian. Ai, kemarin ngapain sih kamu pakai nolongin dia? Aturan, kemarin tinggalin aja tuh dia di jalan. Biar aja, paling masuk berita besoknya karena udah jadi mayat yang ditemukan di pinggir jalan. Marni mendengus kesal. Astagfirullah Marni, gak baik kayak gitu. Yang penting kan niat aku nolongin dia. Kalau dia udah gak mau dibantu, ya udah. Yang penting kan niat kita tulus. Kalau dia gak terima, kayak itu gak masalah. Duh, baik bener sih sahabat aku. Aisyah hanya tersenyum. Namun jauh di dalam hatinya, ada sedikit luka karena niat baiknya tidak diterima dengan baik oleh Lian. Namun sebenarnya, sepeninggal Aisyah, Lian menyesali semua ucapannya pada gadis cantik itu. Ia pun baru tahu bahwa Aisyahlah yang mendonorkan darah untuknya. Lian menyesal telah menyakiti hati gadis itu. Lalu Lian membuka kotak makanan yang tadi diberi Aisyah. Aroma nasi goreng yang wangi dan hangat membuat perutnya semakin lapar. Lian pun memakannya. Enak, ucapnya. Tanpa terasa, sekotak nasi goreng dengan 2 telur ceplok dan irisan timun itu telah habis dilahapnya. Lian tersenyum. masakannya enak. Baru kali ini ada cewek yang perhatian gini sama gue. Padahal gue bukan siapa-siapanya. Dia juga gak kenal gue sebelumnya. Bahkan dia gak memandang gue rendah. Meskipun dia tahu gue ini bajingan.
Dia nggak takut dipandang jelek sama orang-orang karena nyamperin gue ke sini. Aisyah, maafin gue. Gue udah nyakitin perasaan lo dengan ucapan gue tadi. Gue harus minta maaf nih ke dia. Malam itu Lian memberanikan diri datang ke kontrakan Aisyah. Ia ingin meminta maaf. Siang tadi ia bertemu Pak Ahmad, supir angkot yang mengantarnya ke rumah sakit. Ia bertanya di mana Aisyah dan temannya itu tinggal. Pak Ahmad memberitahu alamat tempat tinggal Aisyah. Maka malam itu datanglah Lian ke rumah Aisyah. Saat hendak mengetuk pintu, sayup-sayup terdengar suara Aisyah yang sedang mengaji dari dalam. Lian terdiam. Ia urungkan niatnya untuk mengetuk pintu rumah itu. Ia masih berdiri mematung. Tanpa terasa, ada butiran bening yang menetes dari kedua netranya. Lian si pemabuk dan penjudi tersentuh hatinya mendengar lantunan ayat-ayat suci yang dibaca Aisyah dengan suara lirih dan lembutnya. Lalu cepat-cepat diusapnya air mata dari kedua matanya saat Aisyah menyudahi bacaan Qur'annya dengan kalimat tasdik. Apa-apaan gue, malah nangis di sini. Gak jelas amat sih gue. Kenapa gue jadi segini lemahnya sih sejak ketemu sama si Aisyah itu? Ucap Lian dalam hati. Dengan kesal, ia melangkah pergi, mengurungkan niatnya untuk meminta maaf pada Aisyah, lalu pulang ke rumahnya. Malam telah larut saat Lian tiba di rumahnya. Di depan rumahnya telah berkumpul 3 orang temannya, David, Budi, dan Mario. Woi, Yan, kemana aja lo? Udah 3 hari lo gak nongol ke tongkrongan. Tanya David. Gue masuk rumah sakit 3 hari lalu. Kenapa lo? Kena tusuk gue. Hah? Siapa yang nusuk lo? Gue gak tahu bro. Bisa jadi orang gengnya si Dedi. Gak jelas sih. Gue mabuk kemarin. Bener-bener nih si Dedi. Ya belum tentu juga sih. Udahlah, gue gak mau tahu lagi. Terus gimana lukanya? Udah mendingan sih. Gak dalam-dalam banget tusukannya. Nah, kalau gitu lo bisa dong ikut kita nongkrong lagi. Ayo deh. Asik, yuk. Mereka berempat pergi ke tempat nongkrongan mereka yang berlokasi tak jauh dari pasar. Lian mengabaikan nasihat dokter untuk tidak minum alkohol lagi. Malam itu, ia malah meminum minuman terlarang itu. Namun, baru juga minum segelas, tiba-tiba ia muntah-muntah. Kepalanya terasa sangat pusing. Ia nyaris pingsan. Luka di pinggangnya pun terasa sakit. Loh, kenapa nih gue? Kok pada sakit semua ya badan gue? Mual lagi. Luka gue juga sakit lagi. Lo cemen amat, Yan. Lo baru juga 11, udah muntah-muntah. Kenapa lo? Ledek Mario. Gue gak tahu nih. Gue cabut dulu ya. Lah, baru jam 4 bro. Mau kemana lo? Balik gue. Dengan langkah terhuyung, Lian berjalan menuju rumahnya. Dalam perjalanan, perutnya terasa semakin sakit. Bekas luka di pinggangnya juga terasa perih dan agak gatal. Langkahnya semakin tak terarah. Ia berjalan sempoyongan. Sampai ketika ia tiba di depan masjid, terdengar suara lantunan ayat suci dari dalam masjid. Menjelang subuh, biasanya memang ada Ustadz Bahrudin yang mengaji di masjid sebelum ia mengumandangkan azan. Mendengar lantunan ayat-ayat suci itu, Lian teringat pada Aisyah. Suara Aisyah yang sedang mengaji terngiang-ngiang di kepala Lian. Lian kembali menitikkan air mata. Hati kecilnya terasa sakit. Ia telah sangat jauh dari agamanya, jauh dari Tuhannya. Lalu dengan langkah tertatih, ia masuk ke area masjid. Ia melangkah ke tempat wudhu. Entah benar atau tidak urutannya, namun ia berwudhu.
Masih dalam rasa sakit yang terasa menusuk di perut dan luka di pinggangnya, ia mencoba sholat. Entah sholat apa yang dia dirikan. Lian pun lupa apa yang harus dibacanya. Kemudian ia sujud, lama sekali. Dalam sujud itu, Lian merasa ada hal yang aneh. Tempat ia bersujud terasa berputar. Seiring putaran itu, berbagai adegan muncul bagai film yang berputar. Lembar demi lembar potongan gambar tampak di pelupuk matanya yang terpejam. Masa kecilnya yang bahagia, ibunya yang selalu tersenyum saat melihat tingkah lucu Lian kecil, ibunya yang terbaring sakit hingga meninggal, ayahnya yang bersedih ditinggal sang ibu, hingga ayahnya yang juga meninggal. Lalu ia melihat masa kecilnya. Dulu, ia rajin sekolah, rajin mengaji, tak pernah meninggalkan sholat. Kemudian bayangan-bayangan masa kehancurannya dimulai. Ia bekerja, membantu atasannya memarkup dana PO hingga akhirnya ia dipecat dari tempatnya bekerja. Mulai minum minuman terlarang dan main judi, hingga kejadian penusukannya serta pertemuannya dengan Aisyah. Semua berputar cepat dan membuat kepalanya sakit. Namun, suara Aisyah yang sedang mengaji terngiang kembali. Ia merasa seperti terlindungi, terbungkus dalam lantunan ayat-ayat suci yang dibaca Aisyah. Kepalanya, tubuhnya terasa ringan, lalu ia tak ingat apa-apa lagi. Saat tersadar, ia berada di atas karpet masjid. Ia masih di dalam masjid. Alhamdulillah, sudah sadar Mak Lian? Terdengar suara Ustadz Bahrudin di sampingnya. Lian berusaha duduk. Pak Ustadz? Lalu ia mencium tangan Ustadz Bahrudin. Udah jam berapa ini ya Pak Ustadz? Saya kenapa ya? Ini sudah jam 7 Nak Lian. Tadi subuh, Nak Lian pingsan saat sujud. Boleh Bapak tahu, Nak Lian kenapa bisa pingsan? Dan maaf, Nak Lian minum Homer lagi. Lian tertunduk, merasa kecil dan hina, meneteskan air mata dengan putus asa. Pak Ustadz, saya capek, saya sakit, saya bingung. Saya nggak tahu lagi harus apa. Beberapa hari lalu, saya mabuk. Waktu mau pulang, saya ditusuk orang yang saya juga nggak tahu siapa. Ada yang nolong saya, namanya Aisyah, yang tinggal di kontrakan Pak Haji Mustafa. Dia ikhlas nolong saya, sampai mendonorkan darahnya ke saya. Paginya, dia kirim makanan juga ke saya. Tapi saya malah membentak dia, mengusirnya. Kemarin malam, saya mau minta maaf sama dia. Saya samperin dia ke kontrakannya. Terus, saya dengar suara dia lagi ngaji. Gak tahu kenapa, saya nangis Pak Ustadz. Ustadz Bahrudin masih mendengarkan. Saya merasa aneh. Hati saya merasa tenang, sekaligus marah. Saya jadi pusing. Terus waktu sampai rumah, teman-teman saya ngajak minum-minum lagi dekat pasar. Saya ikut. Padahal kata dokter saya nggak boleh kena alkohol lagi. Baru minum segelas, saya langsung pusing dan perut saya sakit. Luka saya juga perih. Akhirnya saya niatnya mau pulang, tapi dengar Pak Ustadz ngaji, saya malah jadi masuk ke masjid. Saya coba wudhu, tapi nggak tahu bener atau salah. Saya sholat, nggak tahu sholat apa. Waktu sujud, ada bayangan masa lalu kehidupan saya, semasa ayah ibu masih ada, sampai bayangan tentang Aisyah. Kepala saya pusing banget. Tapi teringat suara ngajinya Aisyah, kepala saya langsung terasa ringan. Terus sadar-sadar, saya udah sama Pak Ustadz.
Ustadz Bahrudin tersenyum. Alhamdulillah, itu pertanda hidayah mulai menghampiri kamu. Lian, kalau kamu mau, Bapak bisa bantu kamu. Pelan-pelan kembali ke jalan yang diridhoi Allah. Tapi saya kotor, Pak Ustadz. Apa Allah masih mau mengampuni saya? Allah itu Maha Pengampun, Nak Lian. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Asalkan kita bersungguh-sungguh bertaubat, meninggalkan perkara dosa yang kita perbuat. Insya Allah, Nak Lian akan merasa lebih tenang. Lian memantapkan hati. Iya, Pak Ustadz. Saya minta tolong, bantu saya, Pak Ustadz. Bimbing saya kembali ke jalan Allah. Saya ingin bertobat, Pak Ustadz. Ucap Lian dengan derai air mata. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Nak Lian, Bapak bantu. Semoga Allah meridhoi jalan Nak Lian untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Sekarang, Nak Lian pulang dulu. Mandi hadas besar. Nanti saya kasih catatan niatnya. Lalu nanti jam 10 kesini lagi ya. Kita belajar mengembalikan lagi jati diri Nak Lian sebagai seorang muslim. Iya, Pak Ustadz. Saya pulang dulu. Assalamualaikum. Lian mencium tangan Ustadz Bahrudin. Waalaikumsalam. Lian melangkah pulang dengan hati lebih tenang. Ia bertekad untuk berubah. Ia akan kembali ke jalan Allah. Ia ingin memperbaiki diri, keluar dari kegelapan yang membutakannya selama ini. Suara lantunan ayat suci yang dibaca Aisyah masih terngiang-ngiang dan terus berputar dalam benak Lian. Aisyah, maafkan kesalahanku. Tunggu aku, Aisyah. Aku akan memperbaiki diri. Aku akan meminta maaf padamu. Keikhlasan hatimu telah menyentuh relung hatiku yang paling dalam. Semoga Allah menerima taubatku. Aku ingin kembali menjadi diriku, Aisyah. Seperti apa perjalanan taubat Lian? Tunggu kelanjutan kisahnya pekan depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Dulu aku terjatuh, terlena dalam dosa, melangkah di jalan gelap, jauh dari cahaya. Hatiku penuh nista, jiwa yang terhina. Namun kini ku sadar betapa sia-sianya. Ku menyesal atas semua yang tak ku perbuat, dan aku menangis menyerahkan semua kepadamu ya Allah. Tuntunlah langkahku, bersihkan hatiku, dekatkan aku padamu. Kini ku sujud di atas sajadah cinta, memohon ampunmu ya Allah yang Maha Kuasa. Tutupilah aibku, tuntunlah hidupku, kembali ke jalanmu dalam cahayamu.